Izin untuk share screen, Bapak. Iya, siap. Ya. Suaranya terdengar untuk Bapak Dede. Sepertinya tadi lagi ada gangguan. Ya, terdengar. Ya, yuk, silahkan. Ya, perbenihan tanaman hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Mia Damayanti MIKOM sebagai penguji, yang terhormat Dr. Insinyur Dede Mahmiludin MSI sebagai mentor saya, dan yang terhormat Bapak Sri Widodo MM sebagai moderator yang mewakili Pak EF. Terima kasih sebelumnya. Izinkan saya untuk memaparkan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Layanan Informasi bagi Mahasiswa Magang, pembuatan alur kerja dan data informasi berbasis QR Code untuk peralatan laboratorium pengujian mutu benih di UPTD SPTH Perbenihan Tanaman Hutan. Untuk selama 3 bulan saya di SPTH, saya menemukan ada 3 isu. Untuk yang pertama yaitu kurangnya transparansi informasi mengenai dokumen sertifikat dan surat keterangan pengujian yang telah diterbitkan UPTD SPTH. Jadi faktanya adalah sertifikat yang diterbitkan UPTD SPTH berjumlah 2 rangkap. Sertifikat asli diberikan kepada pemohon dan salinan sebagai arsip. Informasi ini hanya berputar antara tim sertifikasi dan pemohon, mengakibatkan Oh, kurangnya nggak ada suara. transparansi. Kedengaran? Eh, nggak kedengaran ya, Pak? Cek, cek, Kalau terdengar. kalau kami terdengar Pak Dede, Terdengar, betul. ya, Pak Dede, mohon izin. Sebentar. Ya, ya, Bisa dilanjut, Ika? Oh iya, Bu. ya, Eh, lanjut. Mm. jadi kondisi ini menghambat akses publik terhadap data penting dan mengurangi akuntabilitas. Untuk isu yang kedua yaitu kurang optimalnya layanan informasi bagi mahasiswa magang di Laboratorium Pengujian Mutu Benih UPTD SPTH. Jadi UPTD SPTH menjadi lembaga pemerintah yang seringkali menjadi tempat kegiatan magang mahasiswa. Salah satu kegiatannya yaitu pengujian mutu benih di Laboratorium UPTD SPTH. Namun, layanan informasi yang ada di laboratorium kurang optimal, seperti belum adanya alur kerja yang terdokumentasi dan belum ada informasi mengenai fungsi dan cara penggunaan peralatan. Hal ini menyebabkan kegiatan pembelajaran kurang efektif dan efisien. Dan isu yang ketiga yaitu kurangnya minat masyarakat terhadap bibit jenis tanaman kehutanan yang disediakan gratis oleh UPTD SPTH. Salah satu pelayanan yang diberikan UPTD SPTH yaitu penyediaan bibit gratis untuk kegiatan penghijauan Jawa Barat. Bibit yang tersedia berbagai macam jenis seperti tanaman kehutanan dan MPTS atau yang biasa kita sebut sebagai tanaman buah-buahan. Belakangan ini jenis bibit yang diminta oleh masyarakat lebih banyak jenis bibit MPTS seperti alpukat dan durian. Akibatnya, jika tidak ditangani, dominasi MPTS dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan berpotensi menggeser jenis tanaman kehutanan yang memiliki fungsi lindung. Dari ketiga isu tersebut, saya lakukan penetapan core isu dengan metode USG dan didapatkan isu nomor 2 yang menjadi prioritas dengan setelah itu kita breakdown untuk penyebabnya dengan menggunakan fishbone diagram. Di sini didapatkan 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor manusia. Yang pertama yaitu pembimbing tidak selalu ada di laboratorium karena memiliki tanggung jawab dan tugas di luar sebagai pembimbing mahasiswa magang. Yang kedua yaitu kurang memahami tentang pentingnya informasi yang terdokumentasi. Untuk faktor yang kedua yaitu manajemen, tidak ada evaluasi berkala tentang program magang. Dan faktor ketiga yaitu faktor mesin, tidak ada media informasi publikasi seperti banner, layar digital, website atau brosur yang ada di laboratorium. Untuk yang keempat yaitu dengan faktor metode informasi disampaikan masih secara lisan.
Dengan itu, saya memilih mesin yang bisa saya intervensi dengan gagasan optimalisasi layanan informasi bagi mahasiswa magang melalui pembuatan alur kerja dan data informasi berbasis QR Code untuk peralatan laboratorium pengujian mutu benih. Dari gagasan tersebut ada 5 rencana kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan aktualisasi, yang kedua yaitu kita menyusun data mengenai alat yang ada di laboratorium pengujian mutu benih, yang ketiga yaitu membuat QR Code menggunakan database yang sudah dibuat, yang keempat yaitu materi alur kerja dari standar yang berlaku, dan yang terakhir membuat alur kerja pengujian mutu benih di laboratorium UPTD SPTH. Untuk breakdown kegiatannya saya ambil 3 kegiatan utama. Yang pertama yaitu menyusun data mengenai alat yang ada di laboratorium pengujian mutu benih. Step yang pertama yaitu melakukan pendataan nama peralatan di laboratorium UPTD SPTH yang menghasilkan output tersedianya data nama alat di laboratorium UPTD SPTH. Step kedua yaitu menyusun data fungsi dan cara penggunaan alat di laboratorium UPTD SPTH dengan hasil output tersedianya data fungsi dan cara penggunaan alat di laboratorium UPTD SPTH. Step yang ketiga yaitu mengambil foto dan video peragaan cara penggunaan alat laboratorium UPTD SPTH. Dengan output tersedianya foto dan video peragaan cara penggunaan alat laboratorium. Dan step yang keempat yaitu membuat dokumen masing-masing alat dengan data yang sudah dikumpulkan. Akan menghasilkan output tersedianya dokumen dalam format PDF berisi data, informasi, dan foto video. Dari tahapan ini, yang paling nilai yang paling dominan ada di kompeten dan adaptif. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu membuat QR Code menggunakan database yang sudah dibuat. Tahapan pertama yaitu mengunggah dokumen yang berisi informasi alat laboratorium ke G Drive dengan output terbentuknya database berupa G Drive yang berisi dokumen informasi alat laboratorium. Untuk step yang kedua yaitu membuat QR Code menggunakan link dari database tersedia dengan output tersedianya QR Code untuk masing-masing laboratorium. Untuk step yang ketiga yaitu mencetak QR Code dan menempelkannya di masing-masing alat laboratorium. Outputnya yaitu tersedianya akses informasi berupa QR Code di laboratorium. Untuk kegiatan ketiga ini nilai berakhlak yang paling dominan yaitu akuntabel dan adaptif. Dan untuk kegiatan yang kelima yaitu menyusun alur kerja pengujian mutu benih di laboratorium UPTD SPTH. Yang tahapan pertama yaitu menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penyusunan alur kerja. Dengan output tersedianya dokumen pendukung untuk penyusunan alur kerja. Step keduanya yaitu penyusunan alur kerja pengujian mutu benih di laboratorium. Dengan output tersusunnya alur kerja pengujian mutu benih di laboratorium UPTD SPTH. Dan step terakhir yaitu mengonfirmasi kepada mentor mengenai hasil penyusunan alur kerja pengujian mutu benih. Outputnya yaitu tersusunnya alur kerja yang disetujui oleh mentor. Di kegiatan kelima ini nilai berakhlak yang paling dominan yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Berikut rekapitulasi dari nilai-nilai dasar dari 5 kegiatan, yaitu dengan total aktualisasinya ada 99 dan paling dominan ada di nilai akuntabel. Untuk rencana kegiatan aktualisasi, untuk di bulan September akhir ini persiapan kegiatan aktualisasi dan menyusun data-data berisi nama alat, foto, dan video. Di minggu pertama Oktober kita akan membuat QR Code. Di minggu kedua akan mulai mengumpulkan materi untuk alur kerja, dan minggu ketiga dan minggu keempat membuat alur kerja pengujian mutu benih. Oke. Sekian untuk pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ika Apriana Faidah yang sudah mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlaknya. Baik, waktu selanjutnya saya aturkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Dede Mahmiludin MSI selaku mentor dari Ibu Ika Apriana Faidah. Baik, waktu disilakan Pak, mangga. Mangga Pak Dokter. Jadi hilang. Nge-freeze. Nggak freeze ya.
Iya, Oke, iya terima Pak. kasih. Iya, Halo? halo, halo. Iya, silakan Pak, Ya, mangga. Siap. Ya, atur nuhun ya, PSDM. Terima kasih kesempatannya. Eh ini Neng Ika ini, alhamdulillah eh, bagus banget gitu. ya, Dia merancang suatu ide, di mana ide ini ternyata bisa mengisi relung-relung yang kosong ya, di kita, sebagaimana diketahui bahwa UPTD kita ini kan memberikan pelayanan mengenai betul. sertifikasi, di mana Iya, sertifikasi ini ada sertifikasi untuk mutu mutu. benih Ini. namanya. Iya, iya. Nah, apa yang dilakukan oleh Hmm. Neng Ika ini ternyata bisa mempercepat proses yang dilakukan di kita, proses Ya. pelayanan. Hmm. Kira-kira seperti itu Pak Sri, Ya, siap, Bu siap. Mia. Hmm. Jadi kita support Siap. banget deh. Support ya. Atur Alhamdulillah, nuhun. terima kasih. Iya, Sami-sami Bapak nuhun Pak Sri, Wilujeng. nuhun Bu Mia. Ya, Atur nuhun atas ya, didikannya Wilujeng. kepada Amin, adik-adik amin. saya ini. Atur Ya, nuhun. siap. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Punten nuju di Waalaikumsalam. Cipali. Mohon, mangga. Wilujeng atas. Ya, Mana? ya, mangga. Izin Assalamualaikum. lab Siap, boleh? siap. Boleh, Pak. Mangga. Mangga, Ya, atur nuhun Pak Sri, Bu Mia. ya, mangga. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, baik, terima kasih Pak Dedek Mahmiludin selaku mentor yang sudah memberikan dukungan sepenuhnya ya pada Bu Ika. Terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti dalam implementasinya Bu Ika dapat lancar. Dan pada Pak Dede kalau ingin melanjutkan perjalanan disilahkan, dan waktu selanjutnya saya berikan kepada yang terhormat Ibu Mia Damayanti MIKOM. Disilakan Bu Mia, mangga. Baik, terima kasih. Halo Pak Dede, Assalamualaikum. Semoga lancar Salam tugasnya lancar. ya. Ya, Iya, terima kasih pada Pak Sri dan ya, Teh Ika. Ya luar biasa ya ya, mari Pak. dari proses tadi apa melihat hal-hal yang isu-isu itu saya apresiasi sama seperti yang lainnya. Bagus banget ya 3 bulan bisa eh, mengidentifikasi hal-hal yang perlu di-upgrade ya dalam pelayanan pemerintahan kita. Karena kuncinya misi kita adalah meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan misi unit kerja kita ya. Nah, jadi apa yang sudah ditangkap itu betul sekali ya tentang keterbukaan informasi gitu, terutama untuk rekan-rekan mahasiswa yang magang itu ketika bisa dijalankan pasti rasa puas sebagai publik ya dilayani oleh unit kerja pemerintahan bisa menjadi hal yang eh, positif untuk citra lembaga ya, citra pemerintahan dalam hal ini Jawa Barat. Apalagi posisi balai itu sebelahan banget dengan kampus ya, Iya, dekat betul. sekali gitu dengan kampus. Jadi benar-benar dipantau oleh para mahasiswa. Ya, Teh Ika ini fresh graduate ketika bergabung. Enggak sih, Bu. Saya lulusan tahun 2019. Oh, 2019. Oke, tapi masih sangat peduli gitu ya dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Iya. Oke, saya mendukung memilih isu yang ini. Dan prosesnya ya, pertanyaan saya, bagaimana Teteh merencanakan evaluasi ya efektivitas dari apa yang Teteh bangun ini? Rencananya evaluasinya bagaimana? Karena kan anak-anak mahasiswa ini eh, mereka itu kritis gitu kan. Langkah uji coba evaluasinya itu dalam 1 bulan ini mungkin nggak dimungkinkan nggak sedang ada nggak mahasiswa-mahasiswanya itu. Kebetulan masih ada Bu, walaupun hanya beberapa. Jadi nanti mungkin untuk evaluasi saya mengajak mereka untuk mencoba QR code yang misalkan sudah ditempelkan di
alat-alat alat-alatnya itu. laboratorium. Jadi dengan dilihat informasi yang di situ sudah mencakup semuanya atau masih ada yang kurang gitu sih. Sama paling kan ada rekan kerja yang sebelumnya memegang laboratorium tersebut. Jadi saya minta pendapat untuk informasi sudah mencakup semuanya atau belum. Oke. Nah, hal lain yang ingin saya beri masukan ya, saran dari saya adalah diseminasinya ini dimunculin ke Teh, karena tadi Teteh bilang kan para pembimbing punya kesibukan lain selain membimbing. Nah, jadi munculkan di sana ada sesi khusus diseminasi dari Teteh untuk ke pembimbing, ke para ASN yang biasa ditunjuk menjadi pembimbing. Sehingga yang nanti menjelaskan tentang proyek ini jangan Teteh, tetapi para ASN yang biasa menjadi pembimbing. Sehingga nanti pas dimunculkan di laporan akhir yang memberikan penjelasan itu bukan Teteh yang muncul, tetapi para pembimbingnya. Karena Teteh berkontribusi meningkatkan nilai kolaboratif ya, kolaborasi dan adaptif antara pembimbing sama mahasiswa magang yang Teteh deteksi itu nilainya rendah, masih rendah, iya nggak? Ya, jadi kan Teteh tadi melihat isunya seperti itu kan. Jadi proyek Teteh menjawab eh, barrier tersebut. Bukan sekedar proyeknya aja gitu ya, tapi juga menjawab barrier membuat jembatan dari barrier antara pembimbing dengan mahasiswanya. Oke, terima kasih banyak ya. Kasri hatur Terima nuhun. kasih, Bu. Ya, terima kasih sekali Bu Mia Damayanti MSI selaku MIKOM selaku penguji yang telah memberikan gambaran penajaman pada rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak atas nama Ibu Ika Apriana Faidah. Dan sekali lagi saya aturkan juga terima kasih kepada Bapak mentornya, Pak Dr. Insinyur Dede ya, alhamdulillah. Dan baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan kiranya presentasi rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak atas nama Ibu Ika Apriana Faidah kita cukupkan sekian dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.